Pak Inspektur mohon izin, mungkin lewat informasi yang disampaikan oleh pimpinan redaksi kita, Bung Meki sendiri, terkait dengan laporan masyarakat. Dan terima kasih Pak Inspektur bisa menemui kami di sini dalam rangka ya sebatas kita meng-cross check dan berdasarkan laporan-laporan masyarakat terkhususnya di Desa Wowonda. Nah memang kita temui di lapangan dan mereka sendiri datang ke kantor kita, Pak. Dan mungkin ini bagian dari kepercayaan publik terhadap Tanimbar News. Dan terkait sejumlah laporan yang disampaikan, memang terus terang Pak, kita juga sudah diberikan data langsung dari pendamping desa terkait dengan pengelolaan dan seluruh kegiatan di desa, dan ada selisih-selisih angka yang kemudian itu tidak yang tercantum di dalam rekap. Nah, dan memang ya kita juga bertanya-tanya sebetulnya dari sisi media pengawalan terhadap informasi-informasi dari masyarakat. Memang yang dilaporkan di Wowonda secara khusus Pak Inspektur, pertama itu terkait dengan tanggul penahan tanah itu, proyek itu. Kemudian juga Jalan Rabat yang dianggarkan tahun 2019. Dan ini memang dari sisi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tupoksi Bapak sendiri dari sisi itu kan ya kita tahu. Dan saya kira ini sudah terjadi sekian lama, Pak. Nah, memang dari sisi pengawasan ini kita juga tahu bahwa memang ya anggarannya cukup besar. Kalau diperkirakan, memang kita tidak punya data real dan laporan yang pasti, tapi diperkirakan itu ada sekitar 600 juta, Pak, yang memang selisih itu. Nah, sehingga kita punya satu perbandingan yang cukup signifikan. Misalnya terkait dengan ada kasus yang terjadi di desa Meano yang nilainya cuma 100 juta, itu cepat langsung ditindaklanjuti, Pak. Nah, padahal sebetulnya Wowonda ini cukup dekat dengan pusat kota. Nah, sehingga mungkin ini bagian dari laporan Pak Inspektur, mohon izin, mohon maaf sekali lagi Pak Inspektur, kita sekedar memberikan liputan ini supaya kemudian bisa disampaikan ke masyarakat dan pencerahan ke masyarakat juga, dan juga kepada masyarakat di Wowonda. Kasihan Pak, karena mereka sampaikan kalau penyelenggaraan pemerintahan di desa itu sangat amburadul, bahkan tidak ada anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar aja Pak Inspektur, mungkin Pak Inspektur bisa menyampaikan apa yang menjadi percakapan kita. Silakan Pak Inspektur. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini teman-teman dari Tanimbar News ya, Tanimbar News. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, dan hari ini kita ada bersama tentu dalam rangka menindaklanjuti beberapa informasi yang berkembang. Salah satunya adalah pemberitaan juga dari teman-teman Tanimbar News soal dugaan penyalahgunaan kewenangan pengelolaan keuangan desa untuk desa Wowonda. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai aparat pengawas internal pemerintah, tentu itu merupakan bagian dari tanggung jawab yang mesti kita memberi respons atas semua informasi-informasi yang berkembang berkenaan dengan dugaan-dugaan penyalahgunaan ataupun penyimpangan, termasuk penyalahgunaan keuangan yang berakibat kepada dampak kerugian keuangan negara. Nah, khusus lagi keuangan desa. Nah, khusus untuk desa Wowonda, di kesempatan yang baik ini saya perlu sampaikan kepada saudara semua bahwa benar untuk desa Wowonda itu sudah pernah ada pengaduan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk desa Wowonda itu sudah pernah dilakukan pengaduan kepada pemerintah daerah, dan kami melalui inspektorat daerah itu telah kami menindaklanjutinya. Jadi sekali lagi untuk desa Wowonda
itu telah dilakukan pengaduan pada tanggal 6 Maret tahun 2020 berdasarkan laporan dari Ketua BPD. Ya. Nah, atas dasar laporan pengaduan yang disampaikan tanggal 6 Maret tahun 2020 kemarin untuk pengelolaan tahun anggaran 2019, maka sebagai inspektur daerah kami menindaklanjutinya dengan menugaskan tim untuk melakukan proses lanjut atas dugaan ataupun atas pelaporan yang disampaikan melalui pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat. Nah, memang menarik, telah kita temukan sekali lagi untuk dugaan pengaduan itu, inspektorat daerah telah melakukan proses dengan batasan pemeriksaan tahun 2019. Ini perlu saya jelaskan dulu supaya tidak jadi untuk 2019 sekali lagi telah kita audit dan ada temuan kerugian keuangan. Sekali lagi untuk 2019 telah kita audit dan ada temuan kerugian keuangan. Nah, atas temuan kerugian keuangan itu telah kita rekomendasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diganti, diganti selama kurun waktu tertentu. Nah, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan dimaksud telah kita tetapkan juga dalam laporan hasil pemeriksaan. Nah, dan oleh karena itu sampai hari ini progres tindak lanjut atas temuan itu memang telah dilakukan penyedoran. Ada buktinya, ini ada buktinya ya, ada bukti penyedoran, namun terhadap total nilai temuan itu belum diselesaikan seluruhnya. Jadi benar masih ada sisa kewajiban yang harus dipenuhi. Ada juga surat pernyataan atas beberapa pejabat pengelola keuangan desa yang secara kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa itu, yang menyatakan akan bersedia melakukan proses-proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu ditunjukkan dengan surat-surat pernyataan dimaksud. Dan oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, batasan kami sekali lagi saya sampaikan tadi itu atas 2019. Nah, mencermati perkembangan, dan saya ikuti juga dengan pemberitaan teman-teman Tanimbal News bahwa ada dugaan di samping temuan yang telah ditetapkan oleh inspektorat, ada kegiatan-kegiatan fisik yang menurut sifatnya itu juga masuk dalam rangkaian temuan pada 2019 itu. Nah, termasuk yang paling update terbaru adalah untuk 2020. Nah, untuk 2020 saya sampaikan di kesempatan ini, memang belum lalu secara resmi diadukan pengaduan ke kami. Batasannya untuk 2020, sekali lagi ya, kita harus bikin batasan. Nah, namun demikian berdasarkan informasi yang berkembang di media massa, termasuk juga teman-teman Tanimbar News yang mempublikasikan itu, saya telah memerintahkan untuk mempelajari, karena ada buktinya. Saya biasanya ada informasi-informasi itulah saya langsung memerintahkan teman-teman yang terkait untuk mendalami dan nanti akan kita tindak lanjuti, sehingga nanti terhadap keseluruhan tanggung jawab normatif dan dampak yang mesti diterima atas pengelolaan dana desa bagi kesejahteraan masyarakat itu mesti transparan. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini kami pastikan bahwa akan kami tindak lanjuti untuk pelaporan yang baru dengan dugaan ada hal lain di samping yang telah kami temukan, contoh pekerjaan fisik tadi. Nah, kalau kemarin yang kita fokuskan untuk 2019 itu adalah kita koran khas pada bendahara desa.
Ya, itu yang kami fokus. Itu nilainya cukup signifikan, sekitar 175 juta. Nah, karena itu belum berakhir sudah berakhir sih 2019, dan karena dugaan ketekoran kas yang dilakukan oleh bendahara desa dalam kapasitas jabatan fungsionalnya, maka dia harus bertanggung jawab. Dan oleh karena itu kami telah menetapkan pejabat pengelola keuangan desa yang bersangkutan untuk secara material bertanggung jawab. Dan sesuai dengan kewenangannya itu kita lakukan, dan ada pernyataan dari yang bersangkutan juga, dan itu sudah ada niat baik untuk melakukan penyetoran. Ini ada buktinya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ada buktinya ya. Tetapi sekali lagi terhadap kewajiban itu seluruhnya belum diselesaikan. Nah, atas sisa kewajiban dimaksud itu nanti akan kami follow up. Nah, nanti saya cerita lebih lanjut mekanismenya. Nah, untuk 2020 kemarin mana rekapannya 2020 berdasarkan informasi yang masuk dan catatan itu. Nah, jadi kami telah menindaklanjuti berdasarkan yang dipublish juga oleh teman-teman Tani Mbarjus. Ini sudah ada item-itemnya. Ya, ini sudah kita pelajari, sudah ada item-itemnya, dan nanti kita pilihkan mana yang 2019, karena 2019 telah kita audit, tapi kalau ada lagi itu nanti akan kita dalami. Nah, sementara untuk 2020 ini juga sudah ada item-itemnya, ini akan segera kita tindak lanjuti. Ya, akan segera kita tindak lanjuti. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak Ibu untuk tetap mengikuti mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sekali lagi sebagai aparat pengawas internal pemerintah, saya kira kita punya kewajiban yang sama untuk melakukan pengawalan atas seluruh hak-hak dan kewajiban, termasuk proses-proses yang mestinya dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi teman-teman cerita kenapa yang jauh, cepat, yang dekat belum begini. Bukan soal itu. Sekali lagi bukan soal itu. Prinsipnya, jadi gini, beberapa hari lalu kami dalam rangka kerjasama APH dan ATIP, kami telah didatangi oleh teman-teman pihak kejaksaan. Ya, nah kami diminta untuk melaporkan dalam rangka koordinasi tindak lanjut atas seluruh pengaduan masyarakat. Nah, nanti termasuk di dalamnya tentu soal pengelolaan dana desa ini. Ya, dan kita berharap nanti saya selama memerintahkan staf saya yang bertanggung jawab untuk menyiapkan. Jadi bukan Polda saja, mohon maaf, semua. Karena banyak sekali kita terima pengaduan. Nah, nanti pada saat kita siapkan laporan itu dan kita ekspos ke kejaksaan, disitulah baru nanti kita akan sampai pada tahapan yang lain itu. Mungkin mengerti ya maksud saya. Ya, jadi jangan dikira bahwa kita tidak lanjut, enggak, mohon maaf. Ya, tapi memang case-nya beda-beda, dan ya silakan kalau memang kami menunggu juga. Tapi sampai dengan kedatangan teman-teman Tani Mbarjus ini, rasanya belum ada dari Polda ya, yang datang ke inspektorat belum ada. Nah, alangkah lebih baik dan bijak kalau itu pemerintah Pak Saudara mendatangi pemerintah daerah itu jauh lebih baik langsung, supaya mungkin oke lah, kita apresiasi lah, dan kita bersyukur teman-teman media telah membantu pemerintah daerah untuk mempublish, karena itu kontrol sosialnya juga dari teman media. Tapi memang dekat juga kena absen datang di beton dulu di pom, gitu ya. Supaya mungkin nanti kita himbau. Oke lah, kita sudah lihat, dan itu tadi saya bilang kita telah menindaklanjuti laporan Ibu Ketua BPD itu, dan saran saya juga terhadap ketekoran kas yang pernah dilakukan atas tahun 2019 oleh bendahara desa pada saat itu, saya sarankan untuk diganti, dan itu sudah dilakukan ya kalau tidak salah. Belum, Pak. Oh, belum ya. Oh, kalau itu ya masih berkantor kita evaluasi. Nah, ini kewenangan ini kan bukan kewenangan inspektorat ANSI. Tapi itu juga termasuk dalam salah satu instruksi yang disampaikan oleh inspektor. Termasuk rekomendasi kita.
Bahkan pertemuan beberapa waktu lalu ada pelatihan teman-teman BPMD yang mengikut sertakan perangkat desa dan BPD. Saya juga mengulangi dalam pertemuan itu di gedung BPU. Kebetulan hadir juga Kades dan Ibu Ketua BPD dari Wonda. Saya tanya bagaimana Suganti? Itu kan kewenangannya ada di Kades juga. Ya, kan ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu bukan di inspektur. Itu kewenangan kepala desa setelah dapat rekomendasi camat. Nah, ini nanti akan kita konsolidasikan supaya jangan lalu orang mengira bahwa kok kenapa? Ada batasan kewenangan sesuai aturan dong. Yang penting kita sudah sarankan, kalau dia tidak ikuti ya nanti kita evaluasi. Begitu. Ya. Jadi saya kira itu, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih atas sosial kontrolnya, dan pemerintah daerah tetap responsif. Jadi sekali lagi responsif, ini buktinya kita sudah tindak lanjut. Nah sayangnya pengaduan tertulis untuk 2020 itu belum sampai di inspektorat. Kita juga baru tahu dari media Animal News. Kalau sudah ada pasti saya sudah suruh tindak lanjut, tapi bukti ada itu kita sudah mereka poin-poinnya berdasarkan yang dipublis oleh teman-teman Animal News. Tapi kita tunggu pengaduan resminya, tertulisnya ke kita. Kalau itu sampai hari ini, besok saya suruh tim turun ke sana. Ya, dan saya berharap ini secepatnya dapat dilakukan. Tapi mungkin akan kami laporkan kepada pimpinan untuk mendapat pertimbangan. Sambil menunggu itu akan segera kita respons. Biar ini menjaga netralitas masyarakat, khususnya saudara yang ada di Desa Wonda. Kami kira demikian ya. Pak Inspektur, mohon izin. Ada hal yang menarik di sini Pak Inspektur, terkait dengan mekanisme pelaporan yang dimaksudkan tadi penjelasannya. Misalnya rekomendasi Bapak keluarkan terkait dengan temuan, sejumlah temuan, lalu kemudian ini harus disedot disetor ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Kira-kira mekanisme yang apa namanya untuk memenuhi penyelenggaraan good governance-nya ini untuk lebih cepatnya ini kayak gimana? Jadi gini. Ya, jadi gini. Kan kita ini mengedepankan fungsi pencegahan, ya, upaya penyelamatan kerugian keuangan negara. Nah, oleh karena itu kita sudah mengambil langkah-langkah itu, dan sekali lagi ada niat baik. Niat baik ini ditunjukkan dengan melakukan penyetoran. Nah, itu kita beranggapan bahwa kan tentu niat baik itu harus kita hargai ya, karena dia ada niat baik untuk mengembalikan keuangan desa atau keuangan negara, keuangan daerah yang dalam tanggung jawabnya itu dia kelola. Nah, tapi dalam kenyataannya ini tidak sesuai harapan, ya. Dan oleh karena itu ini beda dengan yang lain ya. Maka itu karena ada niat baik untuk menyetor, ya sudahlah kita menunggu. Jadi karena belum ada ini ya nanti tunggu saja. Begitu. Ya. Yang penting uang negaranya harus diselamatkan. Harus diselamatkan, dan itu harus disetor kembali ke kas desa dan digunakan untuk masyarakat. Ya, alangkah jauh lebih baik kalau kita berhasil mengembalikan keuangan negara itu dan dimanfaatkan lagi untuk pembangunan, kan begitu. Nah, nanti soal lain-lain termasuk hukum pidana misalnya itu sudah ranah hukum. Ya, itu hal yang berbeda. Pak Inspektur, ini yang dimaksudkan dengan MOU penandatanganan kesepakatannya ini antara inspektur, kemudian kejaksaan, kepolisian dalam pengawasan seluruh mekanisme keuangan negara ini yang dimaksudkannya seperti apa, Pak Inspektur? Ya, mungkin nanti lain kali baru kita cerita soal ini ya. Kita batasi dulu untuk ya. Baik. Materi Wonda ini. Ya, karena saya kira saya menghargai pertanyaan itu, tapi mungkin sekali lagi mohon maaf, nanti lain kali baru kita cerita. Dan mesti nanti ini bukan saya sendiri, nanti saya ajak juga teman-teman aparat penegak hukum atas koordinasi tingkat pimpinan. Baru nanti saya terima kasih, ini pertanyaan menarik, dan mungkin nanti kita akan sosialisasikan ke publik supaya publik bisa mengerti benar alur-alur tadi.
Ya. Terima kasih atas pertanyaan ini. Namun maka itu tadi saya bilang mungkin tidak saat ini saya jawab. Ya. Alangkah bijaknya nanti, karena ini ada tim, nanti mungkin atas izin pimpinan, tindak lanjut dari MOU itu kan mestinya ada sosialisasi yang baik ke publik. Nah itu salah satu program kerja saya di awal setelah penandatanganan MOU itu. Ya. Tapi karena pandemi dan segala macam akhirnya tidak jalan. Padahal saya sudah bilang ke teman-teman di sini ini program prioritas dan kita harus turun untuk sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat paham mekanisme alurnya dan ini sesuai dengan koridor dan prosedur yang benar. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi nanti lain kali baru kita cerita. Siap.